Hydropower merupakan salah satu sumber jenis energi terbarukan. Energi ini didapat dengan cara mengubah energi kinetik dari air yang mengalir menjadi energi listrik. Karakteristik energi hydropower. Kelebihan, yang pertama lebih hemat, karena hanya mengandalkan alam. Yang kedua lebih bersih, karena tidak menghasilkan gas karbon dioksida ke udara. Yang ketiga multifungsi, bendungan dari energi hydropower juga bisa difungsikan menjadi hal lain. Kekurangan, yang pertama biaya investasi mahal dalam pembangunan bendungannya. Yang kedua, tergantung dengan debit air. Apabila musim kemarau melanda dan debit air di bendungan berkurang, maka energi listrik yang diproduksi pun sedikit tidak senormal di musim penghujan. Ketiga, risiko kegagalan. Dalam pembuatan bendungan harus sangat memperhatikan kekokohan struktur bangunannya, agar bendungan tidak retak atau jebol dan membanjiri area pemukiman di sekitarnya. Cara kerja hydropower. Hydropower terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama tipe waduk. Tipe ini merupakan tipe paling umum yang paling banyak diadopsi. 2. Tipe run-of-river, memanfaatkan aliran sungai. Yang ketiga, tipe pump storage, memompa air dari waduk yang lebih rendah ke waduk yang lebih tinggi. Lalu bagaimana potensi energi hydropower Indonesia? Indonesia memiliki potensi energi hydro sebesar 75.000 MW berdasarkan kajian PLN bersama Nippon Koei tahun 1983. Kemudian kajian dilanjutkan dengan melakukan screening Hydropower Development Plan tahun 2011. Kajian yang semulanya 75.000 MW di screening menjadi 12.894 MW di 89 lokasi. Kajian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rencana pengembangan pembangkit listrik pada tahun 2027. Adapun beberapa wilayah yang memiliki potensi untuk dijadikan PLTA terbesar Indonesia, diantaranya untuk PLTA Air Baliem, Wamena, Papua, 2 PLTA Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, 3 PLTA Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, 4 PLTA Sulewana, Kabupaten Poso, Sulawesi Selatan, 5 PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Waduk Citara mempunyai luas genangan 6.400 hektar. Genangan tersebut merupakan sumber air permukaan yang dapat dimanfaatkan dalam beberapa bidang, termasuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas sekitar 550 MW jam per tahun. PLTA Citara merupakan PLTA terbesar di Asia Tenggara. PLTA Citara memiliki kapasitas 1.008 MW untuk wilayah Jawa dan Bali. Dengan produksi listrik sebesar itu diperkirakan mampu menghemat BBM sebesar 2,8 triliun rupiah per tahun. Diperkirakan pada tahun 2024, PLTA Hydropower 15 Sungai Kayan akan tercatat dalam sejarah sebagai PLTA terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, mengalahkan dan pembangkit solar berkapasitas 2.400 MW. Pembangkit hidropower Sungai Kayan memiliki kapasitas 9.000 MW. Pembangkit ini juga akan menjatuhkan rekor PLTA Cirata sebagai yang terbesar di Indonesia. PLTA ini nantinya terdiri dari 5 unit dengan nilai investasi beragam. Rentang biaya pembangunannya sekitar 2,3 sampai 2,7 juta US dollar per megawatt. Total kapasitas PLTA ini adalah 9.000 MW yang artinya secara keseluruhan dengan biaya 20,7 sampai 24,3 miliar US dollar. PLTA ini akan dimanfaatkan untuk melistriki kawasan industri dan pelabuhan internasional Tanah Kuning, kawasan Bulungan, serta untuk menambah ketahanan energi nasional. Yang terakhir ada analisis SWOT dari hydropower energy. Yang pertama strength, dapat memenuhi kebutuhan listrik lokal, biaya lebih murah dibandingkan energi yang lain, terbarukan dan ramah lingkungan, serta berguna untuk irigasi. Yang kedua ada weakness, dapat mengurangi kualitas dan aliran air, serta membutuhkan biaya investasi awal yang cukup besar. Yang ketiga opportunity, terdapat potensi yang cukup besar di Indonesia, serta menjadi tempat wisata. Dan yang terakhir threat, dapat berbahaya bagi ikan dan mengurangi populasi ikan, serta dapat menyebabkan banjir di arah hulu.